Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ulama katakan hiya dunya aqallu minal qalil wa 'ashikuha adallu minal zalil tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi fahum mutakhayyiruna bila dalil. Kehidupan di atas dunia ini singkat daripada yang singkat, pendek daripada yang pendek. Wa 'ashikuha adallu minaz zalil. Orang yang terpesona dengan kehidupan di atas dunia ini adalah orang yang hina daripada orang yang hina. Tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi. Banyak orang buta mata hatinya gara-gara sihir daripada dunia ini. Fahum mutakhayyiruna bila dalil. Akhirnya kebingungan tanpa petunjuk jalan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, diri kita di atas dunia ini adalah diberi kesempatan oleh Allah 60-70 tahun untuk menentukan nasib keselamatan diri kita di akhirat nanti. Likulli syai'in hasad, sabda Nabi. Segala sesuatu itu ada masa panennya. Dan pada masa panennya umatku, ma baina sittin wa sab'ina sana. Masa panennya umatku itu antara 60-70 tahun. Maka kesempatan Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, dikasih waktu, bagaimana diri kita ini mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tunduk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, diri kita di atas dunia ini, dengan dunia ini, diri kita tak akan pernah puas. Bahkan Nabi sabdakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin, la ahabba an yakuna lahu thaniyani, wa la yamla'u fahu illa turab, wa yatubu Allah 'ala man taba." Kalau seandainya diri kita ini dikasih harta oleh Allah berupa emas satu gunung, la ahabba an yakuna lahu thaniyani, niscaya diri kita ini menginginkan gunung yang kedua itu menjadi emas dan untuk menjadi harta diri kita. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak akan pernah puas keinginan diri kita ini kecuali bersentuhan mulut kita dengan tanah. Ini diisyarahkan kematian menjemput setiap diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yaqulu ibnu Adam mali 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 wa inna ma lahu min malihi salat, ma akala fa'afna, au labisa fa'abla, au a'ta fa'tana, wa ma siwa dzalika zahibun wa tarikuhu linnas. Diri kita mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Padahal dari harta kita, ma akala fa'afna, apa yang sudah kita makan sudah akan menjadi kotoran. Au labisa fa'abla, apa yang kita pakai lalu kita usangkan. Au a'ta fattana, apa yang kita infakkan itulah sesungguhnya harta kita. Wa ma siwa dzalika zahibun wa tarikuhu linnas, selain itu adalah untuk kita wariskan kepada anak cucu keturunan diri kita. Bila mana diri kita mendidik putra-putri kita dengan agama, maka harta warisan kita itu akan digunakan taat oleh anak cucu keturunan kita, sehingga menambah pahala untuk diri kita selaku orang tua. Namun bila mana diri kita tidak didik putra-putri kita dengan agama, maka harta warisan kita itu akan digunakan maksiat oleh anak cucu keturunan kita, sehingga itu menambah harian bara api dikirim di kubur kita. Ini kalau kita tidak didik dengan agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan dalam hadis, bila mana ma min waladin barin yanzur ila walidayhi nazratan rahmatan, kataballahu lahu bi kulli nazratin hajjatan mabruratan. Qalu wa inna dzalika kulla yawmin mi'ata marratin. Qala na'am, Allahu akbar wa atyab. Bila mana seseorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baru melihat orang tuanya saja dengan pandangan kasih sayang, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya melihat orang tua saya 100 kali dengan pandangan kasih sayang? Apakah saya akan mendapatkan pahala haji dan umrah 100 kali?" Qala na'am, ya. Kalian akan mendapatkan pahala haji dan umrah 100 kali. Ini bila mana dididik dengan agama. Dia akan tahu kedudukan orang tuanya.
dia akan tahu kedudukan perintah Allah dalam kehidupannya. Bahkan dalam hadis yang lain, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa illa uququl walidain fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Seluruh dosa itu akan diakhirkan siksanya nanti di akhirat Allah SWT. Illa uququl walidain, kecuali dosanya orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Allah akan mempercepatkan siksanya di dunia ini sebelum dia disiksa di akhirat nanti. Ini hadirin yang mulia. Kalau kita didik putra-putri kita dengan agama, maka akan tahu perintah Allah, akan tahu kedudukan orang tua, akan tahu kedudukan teman-temannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kehidupan ini adalah kehidupan sebagai gambaran untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sehingga Imam Malik rahimahullah, beliau katakan dalam Kitabul Hajj, kubur sahabat yang meninggal dunia di kota Mekah dan Madinah di Jannatul Baqi itu kurang lebih 10.000 saja kuburnya sahabat dan sahabiyah. Sedangkan 114.000 kuburnya sahabat dan sahabiyat ada di seluruh negara, ada di seluruh alam karena memperjuangkan agama Allah SWT. Dia, di depan dia, kehidupan akhirat di depannya. Sehingga dalam kisah Hayatus Sahabah, ada seorang wanita, dafa'at ibnaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang membawa putrinya yang masih merah di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wahai ibu, untuk apa ini?" Maka ibunya menjawab, "Ya Rasulullah, kalau seandainya ada panah yang mengenai engkau, jadikanlah putri saya ini dijadikan sebagai tamengnya." Coba bagaimana kesemangatan ibu-ibu dahulu melihat masa depannya, melihat akhiratnya. Sehingga Ummu Haram radhiyallahu taala anha, beliau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, pakai lautan, pakai kapal laut sehingga beliau meninggal dunia di atas kapal. Niki Ummu Haram radhiyallahu taala. Begitu juga ada sahabiat dalam keadaan hamil, berjuang bersama suaminya, namun beliau jatuh dari kendaraannya, dari untanya, akhirnya ketika itu syahidah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh sahabat dan sahabiat telah memperjuangkan agama Allah. Dia telah menghadirkan kehidupan akhirat di depan dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang yang memperjuangkan agama Allah, walau syibran, walaupun satu jengkal, wajabat lahul jannah, wajib syurga untuknya. Bahkan hadirin yang mulia, disebutkan dalam satu hadis dalam kitab Muntakhab Ahadits, beliau sabdakan, selalulah kalian perjuangkan agama Allah SWT. Fa innahu babun min abwabil jannah, karena itu merupakan salah satu pintu dari pintu syurganya Allah SWT. Wa yuzhibuhu Allahu bihil hamma wal gham, dan dengannya Allah akan menghilangkan kesusahan hati kita, kegundah gulanaan hati kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak, hai hambaku, sisihkanlah waktu kamu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, kami akan penuhkan hati kamu itu dengan rasa kaya. Wa asuddu faqrak, dan kami akan cabut rasa-rasa kefakiran dunia dalam hati kamu. Illam taf'al mala'tu yadaika syuglan, tetapi kalau tidak demikian, kami akan sibukkan tangan dan kaki kamu itu dengan urusan dunia. Walam asuddu faqrak, dan kami tidak akan mencabut rasa-rasa kefakiran dalam hati kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ana khatamun nabiyyin wal mursalin, la nabiyya ba'di wa la ummata ba'd, sabda Nabi. Aku ini adalah akhirnya Nabi. Tidak ada Nabi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang melanjutkan tugas dan kerisuan baginda Nabi adalah tugas setiap diri kita
selaku umat baginda Nabi SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sisihkan waktu kita tertibkan waktu kita dalam kesibukan kita tertibkan waktu untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Bila ada niat dalam diri kita, 1000 jalan Allah SWT akan kasih untuk diri kita. Siap insyaAllah? Ditashkil. Anja Channel.